Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rauf selaku pengampu mata kuliah Teologi Islam, dan tidak lupa para teman-temanku baik yang online maupun yang offline. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, ini Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh teologi Islam Nusantara. Oke, saya mengambil tokoh dari Sumatera Utara, yakni Syihabuddin Syah. Sejarahnya secara singkat, tokoh teologi Islam kelahiran Aceh pada 2 Maret 1928, dikenal sebagai Abu Kumala, yang mengkhususkan diri dalam bidang tauhid dan menulis banyak buku tentang sifat-sifat Allah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, dengan pendekatan sekte ilmu kalam, menunjukkan bahwa Abu Kumala mendominasi pikiran dua tokoh besar. Yang pertama yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam pengisbatan sifat Tuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abu Kumala meliputi faktor lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan faktor kepercayaan. Lingkungan keluarga dan pendidikan awalnya mungkin memberikan dasar yang kuat bagi minatnya dalam teologi Islam. Interaksinya dengan masyarakat, terutama di Medan, membantu mengembangkan pemahaman teologi yang mendalam. Keyakinan dan kepercayaan pribadinya juga berperan dalam mengarahkan fokusnya pada ilmu kalam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemikiran Abu Kumala dalam ilmu kalam dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan keyakinan pribadi. Yang menjadi ahli dalam bidang ini karena dedikasi dan pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat serta penerapan teori dalam penelitian. Oke. Untuk pemikiran-pemikiran dari Syihabuddin Syah atau Abu Kumala bisa dilihat di jurnal. Saya melihat di jurnal Yai Al-Aziziyah. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, yaitu tentang ilmu ketuhanan, ada seorang ulama di Medan, yaitu Syihabuddin Syah atau yang dikenal dengan Abu Kumala. Beliau merupakan spesialis keilmuan di bidang teologi dan sempat menulis satu buku dengan judul Risalah Ma'rifat. Ulama yang sangat sederhana dan menyukai kholwat secara umum masyarakat di Aceh mengenalnya dengan nama Abu Kumala. Itulah julukan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada Syihabuddin Syah tersebut. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa makrifat itu ialah satu bentuk keyakinan yang sesuai dengan yang sebenarnya, serta mempunyai keterangan-keterangan. Maka untuk itu mutlak diperlukan 4 perkara sebagai syarat: akal, alam, memikirkan, bantuan Allah. Jika salah satu dari 4 perkara ini tidak ada, maka makrifat itu tidak mungkin diperoleh. Oleh karena itu, akal adalah alat bagi orang yang mau berpikir. Alam itu adalah objek tempat operasi akal. Memikirkan itu adalah usaha dari seseorang, dan berhasil atau tidaknya tergantung kepada bantuan Allah. Oke, itulah salah satu dari pemikiran Syihabuddin Syah tentang makrifat. Jadi makrifat
itu ada 4. Yang pertama akal, alam, memikirkan, terus bantuan Allah. Yang keempat. Adapun faedah mempelajari ilmu tauhid yang juga terkenal dengan ilmu kalam dan ilmu usuluddin adalah untuk memperluas jangkauan keimanan kita yang sudah ada di dalam dada, dan harapan agar keimanan tersebut bisa jadi pendorong untuk tumbuhan jiwa yang peka terhadap amal-amal kebaikan, hingga bisa tampil sebagai pelaku yang aktif bukan sebagai penonton yang pasif. Sangat berfungsi dalam mencari keterangan wujud Tuhan. Oleh karena akal itu sebagai hakim yang punya ketentuannya tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang lain seperti syarat dan adat, perlu dikaitkan dengan dia, maka akal itu penting sekali ketahui lebih dahulu sebelum mengetahui ketentuan-ketentuan yang lain. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Ummul Barahin halaman 41 tentang definisi akal ialah ibaratun amma idrikul aqlu thubutahu aw nafyahu min ghairi tawakkufi ala iqrarin wala wad'in. Artinya menetapkan suatu keadaan untuk adanya suatu atau mentiadakan suatu karena ketidakadanya suatu itu. Oke, itulah salah satu dari pemikiran Syekh Syarif bin Sa'd, atau sedikit saja pemikiran tentang beliau. Karena pemikiran beliau itu banyak sekali. Bahkan beliau juga sempat mengarang buku Manusia dan Pantai Bahagia, Ma'rifat 4 jilid, Keimanan, Risalah 73 golongan, Mari Berpuasa, Wadifah ya Syekh Muda, Wali Al-Khalidi, Bolehkah Terjemah, dan lain-lainnya. Jika kalian ingin mencarinya, cari saja di jurnal yaialaziziyah.co.id. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang sedikit pemikiran dari tokoh Syahabuddin Syah yang berasal dari Aceh. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.